Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Adren Channel di ruang fikir dan zikir. Kali ini kita akan ngobrolin soal tasawuf dan filosofi dengan teman kita, Mas Safi. Mas Safi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Beliau ini salah seorang santri ya, sarjana studi Islam, juga sarjana tasawuf psikoterapi ya, gitu Mas ya. Tasawuf psikoterapi. Anak muda yang suka literasi lah, katakanlah seperti itu. Nah Mas, kita akan ngobrolin tentang tasawuf nih. Ya, itu. Sebelumnya banyak di luar sana itu beranggapan bahwasanya tasawuf identik dengan orang-orang dengan makom tertentu saja. Nah, apakah bisa sih tasawuf itu dijalani sebagai jalan hidup oleh orang-orang golongan biasa seperti kita? Apakah harus menjadi seorang sufi yang menyepi gitu kan, dari keramaian, zuhud dan semacamnya? Apakah hanya orang-orang yang seperti itu yang berhak disebut sebagai salik atau pejalan tasawuf gitu? Apa gimana itu tentang tasawuf, Mas? Sebenarnya kalau kita ngomong masalah tasawuf, jadi tasawuf itu sebenarnya beda dengan dengan psikologi. Sekilas yang saya ketahui tentang tasawuf itu yaitu tentang asal katanya itu emang dari sofa yasfu sofwan. Iya. Bagaimana kita itu menyucikan hati seperti itu. Jadi, asal kata sofa yasfu sofwan itu adalah jernih. Jernih gitu ya. Maka bagaimana kemudian orang itu memiliki hati nurani yang jernih, memiliki etika yang jernih, maka kita harus menggunakan arah tasawuf untuk kemudian menyaring dan membersihkan ya hati-hati orang-orang yang sekiranya butuh terhadap untuk penyucian jiwa itu. Kenapa Mas, kalau boleh tahu itu posisi kejernihan hati dalam tasawuf itu menduduki fundamental atau hal-hal yang paling mendasar, hal-hal fondasi yang pokok gitu? Ya. Kenapa? Kan kalau dalam filsafat kan akal didahulukan gitu Mas, kecerdasan dalam ilmu gitu. Kenapa kalau dalam tasawuf itu? Ya karena memang sesuai dengan sabda Nabi gitu. Iya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, seperti itu. Jadi Rasulullah itu diutus ke bumi ini bagaimana kemudian untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nah, dari situ kemudian maka akhlak yang kemudian tidak baik, akhlak yang tercela, yaitu akhlak mamdudah, itu bisa kemudian ditopang dengan akhlak mahmudah. Nah, dari situ kemudian ada langkah-langkah yang seorang salik itu untuk kemudian ditempuh untuk menuju jalan-jalan yang jalan yang mengarah terhadap akhlak mahmudah itu. Seperti itu. Baik. Gini Mas, karena ada beberapa anggapan itu sekarang di zaman modern kita itu bahwasanya orang yang belajar tasawuf itu seakan-akan anti intelektual pemikiran karena dia lebih mengedepankan spiritual, pengetahuan yang langsung dari Tuhan kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah bisa gitu? Ataukah benar anggapan itu? Artinya tasawuf itu anti intelektual. Apa sebenarnya gimana kalau dikaitkan dengan intelektual tasawuf tuh? Sebenarnya ya kalau kemudian dikatakan anti intelektual kayaknya kurang pas gitu. Karena sebenarnya dari itu nggak semua sesuatu yang kemudian kita bawa kepada hal-hal yang intelektual itu ranahnya filsafat. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya ya tergantung dengan dengan orang itu sendiri sebenarnya. Bagaimana orang itu memberikan kesimpulan terhadap arti tasawuf itu sendiri. Tapi kalau dari segi bahasa, tasawuf itu adalah hal-hal yang kemudian sesuatu yang kemudian yang kotor, yang tidak baik,
itu dibersihkan dengan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, makanya dari sini kemudian Al-Ghazali itu memiliki konsep yang namanya konsep itu adalah tazkiyatun nafas seperti itu. Nah, dari tazkiyatun nafas itu melahirkan beberapa tingkatan. Nah, jadi dalam teorinya Al-Ghazali itu, konsepnya Al-Ghazali itu harus melalui tiga tingkatan. Yang pertama yaitu takhalli, yang kedua tahalli, yang terakhir itu tajalli. Nah, orang-orang yang kemudian berkecimpung dalam hal-hal ini itu orang-orang yang memang mereka itu butuh apa? Butuh sesuatu yang sekiranya membersihkan hati mereka, membersihkan akhlak-akhlak mereka itu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas tentang definisi tahalli dan tajalli itu, karena tidak semua orang mengerti gitu. Biasanya ada orang-orang yang orang ahli tasawuf atau orang anak muda yang suka literasi yang mengerti istilah-istilah itu. Apa sih tiga itu maksudnya? Tahalli itu adalah membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Contoh akhlak yang tingkatan pertama itu ya berarti. Tingkatan pertama. Takhalli. Ya. Jadi hati kita misalkan, manusia, hati kita misalkan. Jadi itu dibersihkan dari hal-hal yang jelek itu. Contoh berkata bohong, terus ghibah, namimah, hasud, hasad dan semacamnya itu adalah termasuk dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, tahapan takhalli ini adalah membersihkan akhlak-akhlak yang jelek itu. Kemudian setelah akhlak yang jelek itu, perilaku yang jelek itu dibersihkan, maka kemudian beralih kepada tahap yang kedua yaitu takhalli. Jadi takhalli itu yang pertama apa tadi? Yang pertama takhalli yaitu membersihkan hati dari akhlak perilaku yang jelek. Kalau tahalli itu menghiasi hati dari perilaku yang baik. Contoh, saho itu adalah dermawan atau sodoko atau membantu orang dan semacamnya. Amal soleh lah seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan ini yang kemudian dilalui, dan tingkatan terakhir yang ketiga itu tajalli. Tajalli ini adalah sesuatu yang kemudian hubungannya manusia itu dengan Tuhan. Jadi kasyaf itu tabir antara manusia dengan Tuhan itu terbuka. Jadi manusia itu nyampe ke Tuhan. Nah, ini kalau dalam ranah tasawuf. Jadi bicara sesuatu yang tidak bisa kadang dilogikan oleh akal gitu loh. Iya, betul sih. Contoh di sini kayak Al-Hallaj. Contoh di sini kayak Ibnu Arabi dan lain semacamnya seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan yang sudah dilalui itu, maka nyampe kepada tingkatan terakhir yaitu tingkatan tajalli. Seperti itu. Saya sebagai orang yang suka literasi juga, khususnya dalam bidang filsafat, tasawuf ternyata sumber pengetahuan itu tidak cukup dari rasional saja, atau rasional itu bukan sebagai pelabuhan terakhir, sebagai sumber pengetahuan yang baku atau sumber pengetahuan yang betul-betul benar seperti itu. Artinya ada di atas itu. Ketika manusia dibuka tabirnya dengan Tuhan. Dalam tasawuf falsafi atau epistemologi Islam biasanya istilah irfani kayak gitu ya. Balik ke tadi konsepnya Ghazali itu Mas. Berarti orang itu belum bisa nyampe makom tajalli kalau takhalli dan tahalli itu masih melekat pada dirinya gitu ya. Gak bisa. Artinya misalnya kita seorang cendekiawan muslim atau sarjana muslim ataupun santri, siapalah itu, mendapatkan pengetahuan, kita mengatasnamakan dari Tuhan, sedangkan perilaku kita belum menghilangkan
akhlak-akhlak yang jelek, perilaku gitu yang ya. jelek ya. Kemudian yang kedua, belum menghiasi perilaku-perilaku amal soleh. Ya, dari tahapan-tahapan ini belum sebenarnya ya, belum bisa diterima ya. Ya Kan kalau gitu. kemudian ya tujuannya untuk mencapai tajalli ya nggak bisa, karena harus melalui tingkatan-tingkatan itu. Iya, Itu menurut Al-Ghazali. Heeh. Jadi teorinya Al-Ghazali seperti itu. Nah kalau kita bawa kepada ranah santri misalkan, Iya, nah, karena kita ngomongnya hal-hal yang kemudian sering kita hadapi yaitu anak-anak sekolah, tapi mayoritas yang menggeluti atau mendalami bidang tasawuf kayak mujahadah, Iya. kayak takarrub mendekatkan diri kepada Allah itu kan mayoritas santri itu. Meskipun banyak di luar sana ada kaum-kaum ummahat, kaum aba gitu, kaum-kaum kayak ibu-ibu, terus jamaah-jamaah. Ya karena lingkungan mereka itu tidak signifikan kayak santri, maka kemudian santri itu lebih dominan di sini. Dominannya dari apa? Dominannya dalam membentuk karakter diri itu. Bagaimana kemudian santri itu bisa melalui tahapan-tahapan itu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik konsep ini kepada santri itu lebih mengena seperti itu. Utamanya santri yang memang di dalam ya santri-santri salaf gitu loh. Jadi santri-santri yang kemudian mereka emang mendalami atau mengkaji hal-hal yang berbau spiritual seperti itu. Jadi ini memang layak untuk kemudian dilalui tahapan-tahapan yang Al-Ghazali tawarkan seperti itu. Iya. Kalau misal itu dikaitkan dengan tahapan epistemologi kita mendapatkan pengetahuan misalnya Mas gitu ya. Tingkatan tajalli itu apa mungkin itu akan dicapai oleh khususnya santri dan umumnya itu orang-orang terpelajar atau orang masyarakat umum, orang muslim gitu atau siapapun itu kepada tingkatan tajalli itu, dan apakah mungkin gitu dicapai? Sejauh ini sekecil pengamatan saya terhadap ruang lingkup santri itu sendiri, bagaimana mereka itu melakukan ibadah-ibadah amaliyah amaliyah yaumiyah seperti itu, kayak mujahadah, kayak sholat malam, puasa, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur mengaji Al-Quran, zikir-zikir. Jadi mereka, menurut saya pribadi ya, mereka masih berkecimpung dalam dua konsep itu, yaitu takhalli dengan tahalli. Nah, untuk kemudian dikatakan nyampe kepada tahapan terakhir yaitu tajalli itu masih susah. Karena memang ya normalnya santri sebenarnya nggak normalisasi, cuma faktanya di lapangan seperti itu. Jadi kayak santri emang ya mereka ya hanya melewati tahapan-tahapan takhalli itu. Iya. Seperti itu. Apalagi ya? Terus ini pengalaman spiritual bagi orang-orang yang sudah menempati atau marhalah tajalli gitu. Apakah bisa dijelaskan secara rasional pengalaman-pengalaman itu? Karena banyak juga orang itu misalnya sudah merasakan lah atau nyampe ya di makom tersebut menyampaikan kepada halayak umum. Kadang orang-orang itu juga nggak percaya disampaikan secara rasional. Kalau kita mengaca pada bukti sejarah seperti peristiwa Hallajul Asror, termasuk juga Syekh Siti Jenar gitu kan, itu kan banyak orang yang kontra mereka. Padahal kan siapa tahu, dan juga bisa benar mereka benar-benar mengalami di tingkatan tajalli gitu kan. Apakah bisa itu dijelaskan secara rasional?
Kurang tahu ya Mas. Kurang tahu Mas. Agak sulit memang ya. Agak susah soalnya. Iya. Itu kalau dalam perkembangan sains istilahnya, orang-orang yang seperti itu hanya bisa dikonfirmasi oleh orang yang satu makom sebenarnya. Transformasi kesadaran. Karena kalau bicara serasional apapun tentang pengalaman tajalli dengan Tuhan, bagi orang yang belum makomnya itu sampai, atau belum setara, atau belum sama-sama gitu kan, tetap gak rasional. Makanya ada kata-kata itu la ya'riful wali illal wali. Iya. Jadi tidak mengetahui wali itu kecuali kewalian seseorang itu kecuali orang itu emang wali gitu loh. Iya, jadi betul, orang itu tidak bisa mengetahui kalau Anda misalkan seorang wali ya kecuali saya emang seorang wali gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang emang sekufu gitu loh ya. Ya susah untuk diketahui dan kita tahu oh dia wali. Oh dia itu udah nyampe derajatnya kepada tingkatan tajalli. Itu ada kata-kata la ya'riful wali illal wali. Itu maknanya sebenarnya. Orang yang sudah nyampe kepada tingkatan tajalli, ya yang bisa mengetahui siapa? Yang udah nyampe juga ke tingkatan tajalli gitu loh. Jadi emang susah untuk kemudian kita mengetahui bahwa orang itu sudah nyampe kepada tingkatan tajalli sedangkan kita sendiri itu masih belum nyampe kepada tingkatan itu. Jadi sebenarnya rasional saja itu dijelaskan, tapi kalau yang mendengarkan itu orang-orang yang makomnya mungkin setara itu ya. Makanya konsep yang ditawarkan Al-Hallaj itu Situjina dan lain-lain itu tidak masuk kepada kalangan masyarakat awam seperti itu. Karena ajaran-ajaran yang sudah diterapkan itu adalah ajaran-ajaran tajalli. Sehingga orang-orang yang masih ada di tingkat syariah seperti itu, yang kemudian apa yang dilihat oleh mata itu ya gak masuk kepada tingkatan mereka karena mereka awam, karena tingkatan mereka itu gak sampai kepada tingkatan para wali itu seperti itu. Bukan kemudian kita mengklaim itu salah, enggak. Tapi pendengar audiensnya lah belum paham ya. Masyarakatnya aja yang kemudian belum nyampe tingkatan itu. Betul. Jangankan hal-hal yang sifatnya tinggi, makomnya tinggi kayak gini ya. Misal kita tarik lebih rendah lagi gitu dalam analogi yang lain, perumpamaan yang lain. Orang yang kuliah S3 belajar misalnya tentang fisika atau tentang kedokteran atau tentang filosofi, tentang filsafat, menjelaskan kepada orang yang pendidikannya itu masih tingkat SD, lulusan SD, kelas bawah lah. Dia menjelaskan tentang fisika kuantum, tentang biologi, kedokteran, gak akan paham juga kan gitu ya. Ya betul, sama dengan dalam tingkatan ilmu itu. Dengan konteks yang demikian. Jadi belum nyampe, tapi udah dipaksa untuk nyampe. Iya kalau kemudian yang dipaksa itu mampu. Tapi kalau nyatanya orang itu gak mampu, maka bisa gila orang itu. Gitu ya. Iya. Karena yang dituntut untuk nyampe itu akal. Sedangkan akal itu kan terbebani seperti itu. Nah, ketika ada orang terbebani dengan sesuatu itu, maka orang itu akan stres bisa mengakibatkan orang itu stres seperti itu. Karena ya banyak sesuatu atau ajaran-ajaran yang kemudian ajaran itu tidak bisa diterima oleh diri orang itu, tapi dipaksa untuk dipelajari seperti itu. Tapi gini ya, ini mungkin konteksnya agak melebar, tapi masih satu pemahaman. Ini orang yang nggak kuat lah secara kualitas otak dipaksakan, ya jangan dipaksakan. Misalnya dalam hal pelajaran, materi pelajaran, kurikulum kita menambahkan pelajaran-pelajaran yang banyak. Atau siswa itu yang kemampuannya sebenarnya otaknya itu bukan di matematika, tapi di seni gitu misalnya. Dipaksa belajar matematika. Akhirnya otaknya overhead lah, ibarat mesin komputer itu kepanasan.
mereka tetap memaksakan agar mempelajari itu. Lah, tapi kenapa dalam ranah spiritual itu orang-orang melarang, kamu bukan makomnya, jangan belajar tentang tasawuf, tajalli, belum, kamu kayak gini. Harusnya pola berpikir seperti itu berlaku juga kepada anak-anak yang belajar materi sekolah itu. Dia bakatnya bukan di matematika loh, di seni gitu kan ya. Harusnya disadari itu, jangan dipaksakan. Sebenarnya hal-hal yang demikian itu adalah hal-hal yang bersifat abstrak seperti itu ya. Jadi kita itu tidak bisa menilai, wah orang ini udah nyampe nih kepada ranah tahalli, nyampe kepada ranah tajalli. Ini kayaknya nyampe nih. Nah, kita itu nggak bisa untuk bisa menilai itu. Mengukurnya nggak bisa karena itu sifatnya abstrak. Cuma kita itu bisa melihat bukti secara otentik itu dari apa? Dari akhlak mereka, dari perbuatan mereka. Nah, kalau kemudian konsep yang diterapkan, yang ditawarkan Al-Ghazali ini diterapkan misalkan di suatu lembaga lembaga kayak pesantren gitu ya. Jadi kita bisa mengukurnya dengan perbuatan mereka. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau kemudian pesantren itu sebenarnya macam-macam gitu kan sih. Ada pesantren yang emang khusus mengkaji hal-hal yang sifatnya spiritual. Ada yang pesantren yang ranahnya ranah modern. Ada yang pesantren yang baru-baru ini yang booming itu ya pesantren boarding school itu seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tarik kepada pesantren itu pesantren salaf misalkan, yang udah biasa mengkaji kitab kuning, diajari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, diajari kitab Ta'alimul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, Tadhib dan semacam dan lain-lain itu, maka kemungkinan besar mereka itu akan menerapkan yang Al-Ghazali itu tawarkan seperti itu. Jadi kayak akhlak-akhlak mahmudah, perbuatan-perbuatan baik itu kita bisa ukur dengan perilaku mereka. Misal dalam 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan, mereka itu awalnya yang keras kepala, sering usil ke temannya, sering gibah, bohong. Nah, kita cekoki dengan materi-materi ini, dengan konsepnya Al-Ghazali ini, kemudian dalam kurun waktu beberapa bulan itu berubah, nah, maka kita bisa melihat kalau konsepnya Al-Ghazali itu berhasil gitu. Tapi dalam 2 tingkatan ini, yaitu takhalli dengan tahalli. Nah, karena untuk nyampe ke tajalli itu susah. Nah, beda halnya dengan pesantren-pesantren yang tidak mengkaji akhlak-akhlak seperti itu, kayak modern, apalagi boarding school seperti itu. Jadi mereka itu hanya terfokus terhadap kegiatan-kegiatan atau pelajaran-pelajaran umum seperti itu. Dengan tidak mengurangi maksud saya tuh, saya gak ngeklaim kalau pesantren itu tidak mempelajari akhlak, enggak. Cuma condongnya seperti itu. Maksudnya lebih dominan terhadap hal seperti itu. Ya mungkin di suatu sisi ya belajar ya, tapi tidak mendalami seperti ada pelajaran akhlak cuma nggak banyak gitu kan ya. Ada cuma nggak banyak seperti itu. Nggak seperti pesantren salaf seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya berhasil nggak teori ini, sejauh ini teori ini diterapkan di kalangan santri, ya kita itu bisa mengukur keberhasilan itu dengan kita melihat perilaku mereka gitu. Kalau perilaku mereka ya lebih baik dari sebelumnya, ya bisa dikatakan ya konsepnya ya itu berhasil. Tapi kan pelajaran akhlak yang dominan itu diajarkan, kan potensi untuk menjadikan santri lebih berakhlak mulia itu kan
harusnya lebih ini ya, lebih bisa gitu ya, harusnya kan, harusnya kayak gitu. Tapi pada faktanya di lapangan sejauh yang Mas Ustadz teliti kaji itu gimana? Sejauh emang susah, karena ya sejauh maksudnya susah itu ya Dalam ukuran akhlak tuh, akhlak mereka, oh materi tentang akhlak sedikit. Pada faktanya perilaku mereka, akhlak mereka itu memang lebih rendah, katakanlah seperti itu ini dari umum ini santri-santri. semua pesantren ini. Enggak, Iya, semua pesantren. iya semua. Ya kembali lagi kepada diri masing-masing seperti itu ya, karena kalau banyak teori, banyak pelajaran, ya hanya pelajaran aja yang masuk ya, karena kalau ilmu hal itu kayak ilmu hal itu maksudnya ya tingkah laku itu emang nggak ada di apa ya, nggak kayak ilmu-ilmu inilah, karena itu adalah ilmu, kalau bahasa Maduranya ya ilmu tengka seperti itu. Iya betul. Jadi ilmu bagaimana kita bersosial dengan orang seperti itu, akhlak itu sebenarnya. Bagaimana kita diterima oleh orang lain kan seperti itu. Betul sih. Sebenarnya itu lebih masuk kalau dikaitkan dengan esensi pendidikan itu daripada hanya memperkaya kecerdasan otak yang orientasinya pada pekerjaan. Nanti kan biasanya kan kayak gitu kan, pekerjaan jadi apa ya Makanya dalam sebuah pekerjaan itu syaratnya itu orang yang mendaftar, orang yang mau kerja itu harus memiliki perilaku yang baik seperti itu. Contoh dari perilaku yang baik, tidak nyolong, ya jujur, itu kan termasuk akhlak sih sebenarnya. Iya, tapi kan dalam persyaratan kerja misalnya itu nomor berapa, nomor sekian, nomor pertama ijazahnya, Lah iya, maksud gitu. saya kan pasti ada kan hal-hal yang demikian kan, karena itu hubungannya dengan manusia. Hablum minan nas seperti itu kan. Jadi harus ada seperti itu. Beda kalau kita ngomong dengan hablum minallah. Itu beda kan antara kita dengan Allah, dengan kita manusia. Itu beda. Jadi harusnya untuk semua santri itu atau lembaga pendidikan pesantren, materi kajian usuluddin dan akhlak lebih banyak harusnya, atau bagaimana supaya lebih bisa meningkatkan kualitas akhlak santri, atau ada peran lain, ada faktor lain? Harusnya kita itu tidak memperbanyak teori, tapi lebih memperbanyak praktek di lapangan. Karena akhlak itu sebenarnya kan praktek. Akhlak itu sebenarnya apa ya, kayak tingkah laku itu sebenarnya. Tapi ya kalau nggak diajari teorinya kan mereka nggak tahu membedakan perbuatan mereka. Iya, gitu. iya. Teori penting, cuma penerapan gak kalah penting seperti itu. Betul. Makanya ada kata-kata semoga ilmu kamu bermanfaat. Maksud dari manfaat itu adalah ilmu yang kemudian diamalkan seperti itu. Nah, kalau cuma misalkan jenengan tahu bahwa ilmu mengajar, ilmu menulis seperti itu, tapi tidak jenengan terapkan, nah itu kan tidak manfaat seperti itu. Jadi manfaat itu ya manfaat kepada diri sendiri dan manfaat kepada orang lain. Makanya ada kata-kata apa itu, khairun nas anfa'uhum linnas, hadis ya itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi paling baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat kepada orang lain seperti itu. Pada kesimpulannya itu makom tajalli itu bisa ada kemungkinan kita nyampe ke sana kalau sudah melalui tahapan-tahapan pembersihan dan penghiasan hati itu, penghiasan diri itu. Iya. Seperti itu. Betul kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak informasinya dan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan orang-orang yang mendengarkan bisa ngambil hal-hal yang manfaat positif bagi dirinya dan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih juga Mas Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.